welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Mama Verela. Terima kasih banget yang udah subscribe channel aku dan nonton-nonton video aku. Maaf banget udah beberapa bulan ini aku nggak bisa buat video baru gitu kan, karena aku masih sibuk dekorasi, dekor-dekor dan upload ke salon aku, jadi masih belum sempat. Ini juga masih berantakan, tapi nanti aku bakalan share juga renovasi salon aku ya, kalau sudah selesai. Oke, tapi di sini aku bakalan bahas tentang smoothing keratin dan treatment keratin sesuai judul. Jadi apa sih bedanya smoothing keratin sama treatment keratin? Karena banyak banget yang nanya dan masih bingung gitu kan. Karena treatment keratin ini kan baru-baru ini datang ya, baru ini populer di Indonesia. Dan kalau smoothing kan udah lama banget, jadi kan sudah familiar banget di kuping kita. Kalau treatment keratin tuh baru-baru, jadi kan masih bingung antara bedanya treatment keratin sama smoothing keratin. Jadi di sini aku jelasin dulu apa itu smoothing. Smoothing ya, smoothing itu adalah suatu teknik pelurusan di mana itu kita pakai obat dan kita pakai alat bantu catokan. Nah, obatnya itu sudah apa ya, sudah lebih aman daripada rebonding, karena rebonding itu obatnya tuh lebih keras daripada smoothing. Nah, kalau dengan treatment keratin apa bedanya gitu kan? Kalau smoothing itu teknik pelurusan, kalau treatment keratin adalah teknik merawat rambut. Ya, jadi merawat rambut itu artinya memberikan nutrisi rambut kita yang sering-sering gonta-ganti warna kayak aku, sering pelurusan kayak gitu. Jadi di sini treatment keratin itu bukan teknik pelurusan ya, tapi adalah teknik perawatan rambut. Nah, perawatan rambut yang membuat rambut kita semakin sehat, semakin lembut ya, kayak rambut aku. Jadi dalam 1,5 tahun ini aku buka salon, itu aku udah 2 kali di smoothing. Dikasih smoothing, udah ada videonya aku yang smoothing sendiri. Terus kedua smoothing warna sendiri juga aku udah buat videonya. Terus 5 bulan setelah aku smoothing warna itu, rambutku kan ada udah tumbuh ya, ada warna hitam itu aku baru warnain. Nah, di warna itu aku ngerasa rambut aku udah kering, jadi aku harus di treatment keratin. Nah, treatment keratin adalah menyehatkan rambut-rambut aku yang sudah kena bahan-bahan kimia dan alat cetak suhu panas ya. Jadi di sini secara signifikan aku jelasin ya. Smoothing itu ada banyak macamnya. Ada smoothing ion, smoothing kolagen, smoothing olaplex, smoothing ini smoothing keratin. Smoothing keratin itu adalah smoothing rambut obat smoothing yang dicampur dengan keratin. Ada mengandung keratin. Jadi mengandung keratin. Kalau mengandung itu komponennya sedikit ya. Nggak kayak kita treatment keratin itu full obatnya adalah obat keratin. Kalau di smoothing keratin, kalau aku ya di salon aku itu obat smoothing yang mengandung label keratin itu mengandung keratin. Jadi di produk yang aku pakai itu emang udah mengandung keratin, dan biasanya kalau aku juga tambahin lagi gitu kan, tambahin lagi dengan obat keratin, karena tergantung juga rambut orang. Misalnya kalau dia rambutnya kalau kribo kan misalnya dia kalau di smoothing kan rambutnya nggak mau sehalus kayak rambut aku misalnya helai tipis gini kan, nggak mau sealami gitu kan, jadi aku harus tambahin keratinnya lebih banyak juga di obat smoothing itu. Nah, obat keratin yang aku biasanya pakai ini sekarang, ini pure keratin ini yang Brazilian. Ini juga aku biasanya pakai di salon aku. Terus itu biasanya, atau ada merek Olaplex juga, itu tergantung salonnya mau tambahin keratinnya apa gitu kan, itu salonnya. Tapi biasanya smoothing keratin tuh lebih lembut dari smoothing biasa. Itu pengalaman aku, pengalaman orang lain aku nggak tahu ya. Smoothing keratin itu aku pasti kalau di salon aku tuh kalau rambutnya udah kering gitu kan, dia minta smoothing gitu kan, aku pasti bakal rekomendasiin smoothing keratin. Karena di smoothing keratin itu rambutnya bakalan lebih lurus daripada, bukan lebih lurus, lebih lembut ya. Di sini lebih lembut dari smoothing biasa gitu kan.
Nah, semoga kalian paham ya smoothing keratin itu apa. Terus sekarang aku bakal bahas tentang treatment keratin. Nah, kata treatment itu artinya merawat rambut. Itu kalau merawat rambut itu ya pasti nggak hasilnya nggak permanen, sepermanen smoothing ya. Kalau smoothing itu rambut lurus ini nih pasti bakalan lurus terus sampai dia menumbuh. Tapi yang baru-baru pasti ya karena kan rambut baru ya, jadi dia dia aja yang nggak lurus gitu. Kalau di treatment keratin, dia itu rambut aku yang lurus gini, misalnya aku tanpa smoothing ya, langsung treatment aja, itu rambut aku nanti lagi 3 bulan balik lagi gitu. Balik lagi dalam artian rambut aku tuh ndak mau lurus ini gitu. Nggak mau selembut ini karena kan aku udah melakukan proses kimia di rambut aku tuh banyak. Nah, jadi itu kita harus treatment keratin biar menyehatkan rambut gitu. Itu aja sih kalau treatment itu dalam ke apa ya, dalam lama maksudnya dalam artian smoothing mana sih yang bagusan. Kalau tanya yang bagusan pasti aku jawabnya treatment keratin kalau tanya bagusan, karena kategori bagus itu ya apa, bagus tuh lembut, pasti rambut orang tuh lembut. Tapi kalau nyari ketahanan, tahan lama lurus atau enggaknya itu kan harus pakai ya jelas smoothing. Smoothing adalah perusahaan yang permanen ya. Kalau treatment keratin itu semi permanen, dan itu fungsi utamanya dari treatment keratin adalah menyehatkan rambut. Jadi jangan salahkan nanti kalau kamu udah 2 bulan gitu kan, udah balik lagi rambut kamu, terus kamu bilang salonnya gini, oh salah. Kamu jangan nyalain salonnya ya, karena di treatment keratin pun juga tuh ada aturannya. Kalau kamu pengen rambut kamu halus seperti dari habis datang ke salon, itu kan juga wajib banget pakai sampo yang mengandung keratin dan maske keratin. Misalnya kamu udah treatment keratin gitu, terus nanti cepet balik, terus sebulan 2 minggu udah balik, itu kamu nyalain salon gitu kan, itu sebenarnya kurang abdol ya, karena di treatment keratin itu emangnya juga perawatan harus dirawat terus gitu kan. Harus dirawat terus, dan itu emang harus kalian spesialnya mengandung sampo yang mengandung keratin juga gitu kan, biar rambut kita tuh cepet pulihnya gitu. Jadi nanti aku bakalan cantumin labelnya perbedaan antara smoothing keratin dan treatment keratin dari bahan lamanya gitu kan. Nanti aku bakalan cantumin juga di sampingnya biar kalian tuh tambah paham apa sih bedanya smoothing keratin dengan treatment keratin. Nah, jadi ini tabelnya ya, smoothing keratin versus treatment keratin. Kalian bisa baca sendiri. Jadi aku udah buat secara ringkas dan juga fotonya aku isi juga. Terus ada lagi pertanyaan yang paling membuat bingung, makanya ya orang-orang masih bingung gitu kan, dalam artian aku kak pilih smoothing keratin apa treatment keratin gitu kan, tergantung rambut kamu ya. Kalau kamu udah rusak, udah parah, udah habis bleaching berapa kali-kali, terus parah, terus lekus, ya jawabannya adalah treatment keratin. Tapi kalau rambut kamu sehat, masih orisinil, rambutnya original, artinya rambut tumbuh baru itu, terus kamu pengen lurus rambut kamu, pilihannya adalah smoothing ya. Tapi kalau salon itu masih sudah menyarankan yang terbaik buat kamu, karena yang jadi salon itu pun juga harus belajar terus dan terus, karena ada ilmu baru dan terus akan berkembang. Jadi di sini kalau aku saranin ya buat kamu yang rambutnya kayak aku helanya tipis. Nah, tipis rambut aku emang di atasnya tuh lurus, di bawahnya tuh ngembang, gitu kan. Kalau kamu udah sering pewarnaan, udah sering di smoothing, terus wajib banget kamu pakai treatment keratin juga, karena itu mengembalikan rambut-rambut kamu agar kembali sehat. Karena di treatment keratin itu kita dibuatin obat-obat itu kan lebih alami gitu kan. Jadi itu kita dibuatin keratin itu dimasukkan ke rambut kita. Kak, ini rambut ini kan ada keratinnya, aslinya tuh rambut kita aslinya udah ada keratin, artinya ada keratinnya, terus kita pakai smoothing warna itu, dia mengikis berkurang keratin rambut kita, artinya alhasil rambut kita tuh jadi rusak, kusam,
apalagi kekrus parahnya kan, itu kita wajib banget diisiin ini keratin keratin dari tumbuh-tumbuhan itu. Nah, seperti itu. Jadi semoga kalian paham mau seperti keratin apa, treatment keratin, biar tanya-tanya yang benar ke salonnya ya. Jangan jangan takut-takut gitu kan. Kalau di dalam teknik pengerjaan ya, dalam teknik pengerjaan kalau smoothing itu ada 2 stepnya. Step pertama itu adalah obat untuk meluruskan rambut kamu, dan yang kedua adalah obat menetralisir. Menetralisir artinya dari rambut kita yang habis kena catok itu panas-panas terus kita dinetralisirkan kayak gitu, didinginkan lagi rambutnya, disehatkan lagi gitu. Terus kalau di treatment keratin itu ada 1 step aja, cuman kasih obat treatment keratinnya aja, terus diamkan 20 menit dan catok, dan sudah sudah itu aja. Jadi sebenarnya efisiensi waktunya itu lebih singkat yang di treatment keratin ya, tapi kalian harus uh, jangan lihat dari apa ya, jangan lihat dari cepat atau enggaknya proses kelulusan itu, jangan lihat dari sananya. Kalian lihat dari keluhan rambut kamu, terus kamu tujuan rambut kamu tuh mau diapain gitu kan, karena tujuan orang tuh beda-beda. Dari segi kita ngomongin dari sekarang segi harga ya, karena kalau dari segi harga itu mana mahalan smoothing keratin sama treatment keratin? Jawabannya adalah ya jelas treatment keratin, karena treatment keratin itu karena emang dari obatnya mahal, pengerjaannya lebih susah. Walaupun 1 step itu tapi resikonya lebih lebih beresiko gitu kan. Apa sih ngomongnya? Lebih beresiko kalau misalnya kena tangan ya. Jadi kalau kena tangan itu nanti kulitnya itu bisa apa, ngeripet gitu beberapa hari, yang mungkin setelah 2 minggu itu baru hilang. Jadi makanya kalau di salon-salon itu pasti selain harganya mahal, karena juga lebih susah dalam artian itu kita itu kalau pengerjaannya itu gimana ya, ngomongnya tuh mata itu perih perih karena dari bahan obatnya tuh kayak gitu, buat mata perih, menangis. Udah bayar mahal, menangis lagi. Aku sering banget ngomong sama customer aku, sering gitu. Udah bayar mahal gitu kan. Terus apa, perlu kesabaran juga gitu kan. Karena pas di syuting keratin itu kan nggak ada yang nangis-nangis. Kalau di syuting keratin kalian bisa cobain, kalian pasti bisa menangis. Masih bisa menangis tanpa sebab. Makanya dari itu treatment keratin tuh lebih mahal dari smoothing keratin. Itu emang bukan ngasal-ngasalnya ngasih harga ya. Itu salon-salon tuh bukan ngasal-ngasal ngasih harga, bukan. Tapi dia tuh lebih ke emang dari obat, segi pengerjaannya juga lebih beresiko. Makanya kita antara smoothing keratin dan treatment keratin itu pasti ada jauh perbedaannya gitu kan. Dari harga pasti juga jauh, bukan jauh-jauh banget sih, tapi kan tergantung jenis kerusakan rambut kamu sekarang. Kalau rambut kamu udah nggak ada terlalu apa ya, terlalu banyak parahnya gitu, jadi pasti kan lebih murah ya, pasti lebih murah gitu kan. Lu murah atau mahalnya itu tuh tergantung kepuasan kamu juga gitu ya. Kalau kamu puas, berarti kamu nggak lihat-lihat harga seberapa gitu, nggak. Karena kadang kalau kamu udah rambut kamu rusak, kamu frustasi gitu kan, untuk nyari informasi aja itu kan, nyari informasi aja itu pasti susah gitu kan. Pasti kamu bakalan nggak mikir lagi biayanya gitu, nggak mikir lagi biayanya, yang penting rambut aku sehat gitu kan. Terus kamu pasti bilang kalau di bleaching rambutnya aku pasti nggak mau di bleaching lagi gitu. Itu pasti, karena aku dulu udah pernah di bleaching, terus rambut aku disebutin juga, terus rambut aku ngekrus, dan rambutku yang segini kan ngekrus itu, terus jadi segini dipotong, ya ampun, udah muka aku bulat, tambah bulat lagi kan. Jadi kalau saran aku sih, jadi saran aku, kalian milih treatment keratin atau smoothing keratin itu bebas-bebas aja. Kalau rambut kamu masih sehat, kalian bisa
smoothing keratin. Kalau kalian mau pengennya, rambut aku biar lebih sehat lagi gitu kan, kalian bisa treatment keratin. Oke, segitu aja. Semoga kalian makin paham gitu kan. Aku udah jelasin dari bahan yang dipakai, teknik pengerjaannya, waktu pengerjaannya. Jadi kalian harus konsultasi dulu sama salonnya juga. Konsultasi sama aku juga boleh via WA ya, itu gratis. Karena berbagi itu indah. Seperti kalian akan berbagi like sama aku, terus berbagi subscribe channel aku. Oke, jadi kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video aku, tolong bantu di like dan share ya. Siapa tahu teman-teman kamu tuh butuh masih bingung juga antara perbedaan smoothing keratin dan treatment keratin. Kalian bisa banget di share ya, karena berbagi itu indah. Karena kita nggak bisa berbagi uang kan, jadi kita berbagi ilmu aja. Oke, jangan lupa subscribe channel aku dan say goodbye.